Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan melakukan diskusi bersama teman-teman kami dengan tema konflik pertambangan nikel dan kerusakan lingkungan akan masing-masing dijelaskan oleh kami semuanya. Yang pertama ada saya Natalia Zaria Harunisa dengan NIK 272. dan saya Gaby Oktavia Kristi dengan NIK akhir 383. Saya Nabila Salsabila dengan NIK akhir 380. Saya Astrid Jati Sarihatono dengan NIK akhir 011. Baik, jadi saya akan mendapat kesimpulan dari diskusi kami tadi. Kesimpulannya adalah kegiatan pertambangan itu harus memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan serta tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian kepemilikan AMDAL, persetujuan lingkungan, dan IUP tidak memberikan kekebalan hukum apabila dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Masyarakat mempunyai hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta dapat menempuh upaya hukum apabila hak-hak tersebut dilanggar. Kemudian kami akan menjawab satu persatu soal-soal yang sudah diberikan. Yang pertama adalah apa itu hukum lingkungan yang muncul? Pertama itu ada kerusakan ekosistem mangrove, kemudian pencemaran laut akibat sedimentasi, kemudian hilangnya sumber air bersih, menurunnya hasil tangkapan nelayan, dugaan pelanggaran kewajiban pengelolaan lingkungan, serta sengketa atas keputusan pemberian izin pertambangan. Kemudian nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah keberadaan AMDAL otomatis melegitimasi kegiatan pertambangan? Jawabannya adalah dapat disimpulkan bahwa keberadaan atau persetujuan atau dokumen AMDAL dalam kegiatan pertambangan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi atau membebaskan perusahaan dari tanggung jawab hukum atas kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi. AMDAL hanya berfungsi sebagai instrumen pencegahan dampak lingkungan sejak tahap perencanaan, bukan sebagai alat pembenaran atas tindakan yang pada kenyataannya menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove. Pencemaran laut akibat sedimentasi, hilangnya sumber air bersih, dan turunnya hasil tangkapan nelayan. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Yang ketiga adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Yang ada 3. Yang pertama adalah sustainable development, yakni pertambangan harus memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak generasi mendatang. Kegiatan tersebut wajib menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang kedua adalah precautionary principle, yakni adalah apabila terdapat potensi kerusakan lingkungan yang serius, pemerintah dan perusahaan wajib melakukan tindakan pencegahan meskipun belum ada kepastian ilmiah sepenuhnya. Misalnya melalui pengendalian sedimentasi, perlindungan mangrove, dan pemantauan kualitas air. Dan yang terakhir adalah polluter pays principle, yakni perusahaan yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan tersebut, yakni dengan membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dan melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan hukum. Dan yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang keempat, pertanyaannya adalah bentuk tanggung jawab apa yang dapat dibebankan kepada perusahaan. Jadi teman-teman, kalau perusahaan itu melanggar aturan lingkungan, ada 3 bentuk tanggung jawab yang akan dikenakan gitu. Untuk yang pertama, tanggung jawab administratif. Tanggung jawab kayak gimana sih itu? Ini biasanya itu berupa sanksi dari pemerintah. Misalnya perusahaan dapat teguran tertulis, dipaksa memperbaiki laporan dengan
yang dapat ditempuh oleh masyarakat. Oke teman-teman, kalau masyarakat itu bisa merasa dirugikan karena ada pencemaran atau kerusakan lingkungan, sebenarnya ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Yang pertama itu masyarakat bisa menggugat ke